hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3 4.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Anak-anak tentunya masih ingat ya, apa pengertian pidato? Pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran akan suatu hal secara lisan di depan banyak orang. Ketika berpidato, kita harus mempertimbangkan waktu berpidato. Jika pidato disampaikan terlalu lama, pendengar akan menjadi jenuh. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat, padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Kamu sudah memahami bagian-bagian dalam teks pidato, kamu juga memahami cara membuat kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Setelah kamu memahami kerangka teks pidato, kamu juga dapat membuat teks pidato berdasarkan langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kamu harus menentukan maksud atau tujuan pidato. Tujuanmu apa? Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Pendengarmu siapa? Anak-anak kah? Atau situasi apa? Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, membuat kerangka pidato. 5. Menguraikan secara mendetail. Menyampaikan teks pidato. Hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam pembuatan teks pidato. Yang pertama yaitu pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Kedua, isi bagian isi merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Yang ketiga, yang terakhir yaitu penutupnya. Bagian penutup berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar. Dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Lanjut, yaitu menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Dengan menyimak pidato, kita juga akan mengetahui tujuan pidato. Secara umum, tujuan dari suatu pidato dapat dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama yaitu tujuan naratif. Tujuan naratif adalah pidato yang menyampaikan informasi melalui cerita. Contohnya, pidato pada Hari Proklamasi Kemerdekaan dengan menceritakan sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan argumentatif. Pidato yang bertujuan meyakinkan pendengar mengenai pendapat atau gagasan, disertai alasan yang mendukung. Contohnya, pidato kepala sekolah dalam menanggapi kenakalan remaja. Yang ketiga, tujuan persuasif. Pidato yang bertujuan mempengaruhi, mengimbau, mengajak para pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan. Contohnya pidato ajakan menghemat listrik atau pidato menggunakan masker untuk terhindar dari penyakit COVID. Lanjut, tujuan agitatif. Pidato yang bertujuan untuk mengobarkan semangat dan memperkuat mental pendengar untuk melakukan sesuatu. Tujuan ini biasanya pidato Bung Karno itu juga termasuk tujuan agitatif untuk mengorbankan semangat dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia, mengajak mengobarkan semangat. Nah, anak-anak, demikianlah yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.